berkatalah Yosua kepada Tuhan. Begitu dia yakin, begitu dia tidak ragu-ragu lagi, maka dia berkata kepada matahari itu, berhentilah matahari, berhentilah bulan. Itu yang dia lakukan, saudara. Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Saudaraku, dalam Suara Gembala kali ini kita akan belajar tentang doa iman dan perkataan iman. Ternyata doa iman dan perkataan iman itu merupakan sesuatu yang gabung jadi satu. Ya. Nah, kita lihat itu di dalam Yosua pasal yang ke-10. Saya bacakan ayat 12, saudaraku, satu peristiwa dahsyat yang pernah terjadi di alam semesta ini. Saya bacakan, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Ayat 13, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Ayat 14, belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Nah, kalau kita melihat ayat 12, saudaraku, di situ Yosua memang berbicara kepada Tuhan. Itu kita tafsirkan berdoa ya. Kalimat pertama dikatakan, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Jadi Yosua berdoa pada Tuhan. Tapi prakteknya dia berkata di hadapan orang Israel yang saat itu menyaksikan, jadi ini jadi saksi yang luar biasa, jadi sebuah kesaksian yang luar biasa. Matahari berhentilah di atas Gibeon, itu seruan dari Yosua kepada matahari. Jadi Yosua ini berbicara pada matahari atau berdoa pada Tuhan? Memang dia berbicara kepada Tuhan, dikatakan di situ. Tapi pada faktanya dia berkata-kata pada objek, yaitu matahari. Matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Menurut saya ini adalah kata-kata iman, saudara. Kata-kata iman itu adalah berkata-kata kepada objek. Dia memerintahkan objek yang tidak mungkin, ya tidak mungkin, tapi jadi mungkin. Yang mustahil jadi tidak mustahil. Nah, ini sebetulnya apa ya? Menurut saya paralel dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Markus pasal yang ke-11. Dalam Markus pasal 11, ini ayat terkenal, saudaraku. Ayat 23, Tuhan berkata begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Gunung kok diajak omong, begitu ya. Seperti tadi, Yosua, matahari kok diajak bicara kepada gunung ini. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Hati tidak bimbang bahwa apa yang dikatakan itu pasti akan terjadi, maka itu akan terjadi. Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus, saudaraku. Dan itu pernah terjadi pada zaman Perjanjian Lama, yaitu perkataan Yosua kepada matahari tersebut. Matahari, berhentilah. Sun, stand still. Matahari, tetaplah berada di tempatmu. Dan benar, saudaraku, mataharinya berhenti. Baru kemudian turun lagi pelan-pelan sampai berikutnya sehari penuh
dikatakan. Tapi kalau saudara lihat ayat yang ke-14 dari Yosua 10 tadi, dikatakan belum pernah ada hari seperti itu baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Jadi itu permohonan, saudara. Tadi saya katakan bahwa doa iman dan perkataan iman itu bergabung jadi satu. Nah, kalau kita lihat kembali ke Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24, karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan. Ini permohonan, saudara. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi menurut saya, Yosua itu pada awalnya dia berdoa pada Tuhan. Tuhan, aku minta matahari itu berhenti, karena peperangan ini belum selesai. Harus dituntaskan, dan itu butuh penerangan matahari. Itu kira-kira kata-kata dari Yosua waktu dia di 12 ayat 1 ya. Jadi Yosua 10 ayat 12 itu, maaf bukan ayat 1, bagian pertama. 12 itu bagian pertama itu kan seperti itu. Berkatalah Yosua kepada Tuhan. Begitu dia yakin, begitu dia tidak ragu-ragu lagi, maka dia berkata kepada matahari itu, berhentilah matahari, berhentilah bulan. Itu yang dia lakukan, saudara. Ngerti ya? Itu adalah apa yang Tuhan Yesus ajarkan di Markus 11 ayat 24 tadi. Karena aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Jadi dia sudah yakin, tidak bimbang, bahwa apa yang dia minta itu akan diberikan kepadanya. Maka seperti ayat 23 bisa berkata kepada gunung itu, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang, maka itu akan terjadi. Saudaraku, inilah pengajaran dari sisi doa iman dan perkataan iman, yang menurut saya itu gabung jadi satu. Jadi ketika saudara berkata, sembuhlah, bangkitlah, asal tidak bimbang hatimu, itu adalah doa iman yang kemudian diekspresikan dengan perkataan iman pada objeknya. Seperti itulah yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, mengapa kita tidak mau atau tidak mempraktekkan akan kebenaran ini? Penyebabnya banyak, saudaraku. Salah satunya adalah pengalaman. Ya, setelah mempraktekkan hal ini dan kemudian tidak terjadi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, tidak terjadi, bahkan ketika hati seakan-akan sudah mantap, sudah percaya sepenuh bahwa pasti terjadi, ternyata tidak terjadi juga. Akhirnya ya masih tetap percaya Tuhan, tapi akhirnya kemasukan akan prinsip-prinsip fatalisme, saudara. Bukankah segala sesuatu itu Tuhan yang ngatur? Bukankah segala sesuatu itu Tuhan yang menentukan? Kalau Tuhan tidak menentukan, aku mau jungkir balik kayak apapun juga percuma. Nah, itu berbahaya, saudaraku. Kelihatannya itu benar, yaitu mengakui kedaulatan Tuhan. Kelihatannya itu tidak keliru, karena percaya bahwa Tuhan itu mengatur segala sesuatu dan menentukan, menetapkan segala sesuatu. Ya memang benar. Tetapi juga ada pengajaran yang seperti ini. Ya, mau ditaruh di mana pengajaran dari Tuhan Yesus seperti ini? Mau taruh di mana akan ayat firman yang menceritakan tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh hamba-hambanya di masa lalu? Apakah itu hanya sebagai cerita saja? Apakah pengajaran Tuhan Yesus dalam Markus 11 ayat 23-24 itu hanya cerita saja? Nah, kemudian sampai ada kelompok yang mengatakan bahwa ya pengajaran itu hanya untuk para rasul.
Sekarang ini zaman mujizat, zaman kesembuhan ilahi sudah berlalu. Kesimpulan itu diambil karena apa, saudara? Ada yang karena pengajaran, artinya diajar di doktrin seperti itu, akhirnya percaya begitu. Tapi ada juga orangnya yang karena kecewa. Mereka sudah praktek kecewa, saudaraku. Nah, kalau sudah kecewa, akhirnya ada pengajaran seperti itu, ini lebih cocok untuk aku. Lebih aman aku memegang pengajaran ini. Jadi, kalau ada orang sakit, ya doa-doalah, tapi sebenarnya sudah nggak percaya bahwa doa itu menyembuhkan. Kalau ada hal-hal yang istimewa, ya diusahakan secara manusia saja. Tapi Tuhan, ya Tuhan terserah Tuhan, begitu. Ini berbahaya, saudaraku. Ini sangat berbahaya. Saya ingin kita sebagai umat Tuhan yang kita seimbang. Kedaulatan Tuhan, ya. Tetapi Tuhan berkata, mintalah maka kepadamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Jadi kita kalau tidak meminta dan tidak mencari dan ketoklah maka pintu akan dibukakan. Kalau tidak mengetok, nggak dikatakan di situ. Kalau Tuhan perintahkan carilah, Tuhan perintahkan mintalah, terus kita berkata, alah minta ya percuma Tuhan. Hati sudah demikian. Ketok ya percuma ya nggak dibuka. Cari ya percuma ya nggak dapat. Kalau sudah seperti itu, di manakah iman kita, saudaraku? Mari kita belajar menjadi umat Tuhan yang full gospel. Satu malam saya sedang berdoa, tiba-tiba Tuhan tegur, kamu hati-hati dengan roh fatalisme seperti itu. Kamu harus bertobat. Jadi, saudaraku, bagaimanapun juga firman Tuhan adalah kebenaran. Apa yang kita alami itu bukan kebenaran. Kalau kita punya pengalaman gagal, ya sudah biar itu pengalaman. Tapi firman Tuhan tetap kebenaran. Pengalaman begini tidak berhasil, tidak menjadi kenyataan terus gitu ya. Itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhan ajarkan apa? Ya itu saja yang kita percayai. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita jadi umat Tuhan yang teguh, percaya pada firman apapun yang terjadi. Ada seorang hamba Tuhan ya, yang dipakai Tuhan dalam kesembuhan ilahi luar biasa. Namanya Charles dan Francis Hunter, dia suami istri. Menurut apa yang saya dengar kesaksiannya, itu mereka berdua itu berdoa untuk orang sakit. Itu sampai berapa 10.000 kali kalau tidak salah. Nggak ada yang sembuh, tapi mereka tetap percaya. Baru kemudian kesembuhan terjadi. Jadi saudaraku, kita ini harus berseru kepada Tuhan. Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran. Apa yang aku alami itu bukan dasar dari imanku. Dasar iman yang kumiliki adalah firman-Mu. Kalau saudara lihat, Petrus juga berkata kepada Tabita, Tabita, bangunlah, begitu ya. Jadi dia berkata pada objeknya. Dia memerintahkan, dia berkata-kata pada Tabita, tapi sebetulnya dia berdoa terlebih dahulu. Itu juga kata-kata iman dan doa iman. Dan Tabita yang sudah meninggal itu pun bangkit kembali. Jadi saudara, mari kita jadi umat Tuhan yang percaya pada apa yang firman ajarkan, berpegang teguh, kita terbuka terhadap seluruh pengajaran yang kaya dari firman Tuhan ini. Kan kalau kita gali, ini sangat kaya, tetapi kita tetap percaya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.